Hai guys, apa kabar nih guys? Gue udah lama nih nggak share konten sama lo. Biasa, disibukkan urusan kantor. Nah guys, kali ini gue mau ngomongin bagian penting dalam sejarah. Sejarah menjelang Indonesia merdeka. Gue mau ngomongin seseorang yang menurut gue dia keren banget nih. Dia benar-benar pemberani. Kayak yang udah nggak ada urat takutnya gitu. Siapa itu? Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh di kampung halaman gue, Tasikmalaya. Nah, benar, Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, lu tahu nggak kisahnya? Kalau lu belum tahu, ya udah deh, gua bahas. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir di Kampung Bager, Desa Cimerah, Kecamatan atau Kawedanan Singaparna, Tasikmalaya, pada tahun 1899. Meskipun beberapa catatan mengatakan ia lahir pada tahun 1901. Dan dalam ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Sedangkan tahun 1899 diambil dari catatan Nina Herlina Lubis, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Cabang Jawa Barat. Ia memiliki nama kecil Umri dan berganti nama menjadi Hudaimi tepatnya saat ia belajar di pesantren Sukamiskin Bandung. Hudaimi diganti menjadi Zainal Mustafa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Lahir dari keluarga berkecukupan, orang tuanya Nawapi dan Ratma merupakan pasangan petani yang terbilang sukses di Kecamatan Singaparna. Sekolah formalnya ditempuh di Fall School, sekolah rakyat. Sedangkan ia mengaji dan belajar agama dari gurunya di kampung, tentang tajwid, nahwu, syorof, fikih, tauhid, dan sebagainya. Karena berasal dari keluarga yang berkecukupan, maka keinginan untuk belajar agama yang lebih tinggi dapat diwujudkan. Selepas dari sekolah rakyat pertama, beliau nyantri di pesantren Gunung Pari selama 7 tahun. Sang kakak sepupu, Dimyati atau Kiai Haji Zainal Muhsin menjadi pembimbingnya. Dari Gunung Pari, ia kemudian mondok di pesantren Jamani selama 1 tahun. Kemudian pesantren Sukaraja Garut selama 3 tahun. Setelah itu, nyantri di Sukamiskin Bandung 3 tahun. Dan terakhir di pesantren Cilenga, Lewisari selama 4 tahun. Belajar dengan ajengan mutakin. Selama kurang lebih 18 tahun, ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah, ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Santri kelana menjadi hal biasa pada waktu itu, karena pada setiap pesantren memiliki kekhususan kajian tersendiri. Semisal pesantren yang satu dikenal dengan kajian usul fikihnya, dan yang lainnya lebih utama pada sisi kajian bahasa Arabnya atau tasawufnya. Lewat ibadah haji, ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Maka kembalinya dari ibadah haji tahun 1927, ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamana. Sebelumnya di Kampung Bager tahun 1922 telah didirikan pula pesantren Sukahideng yang didirikan Kiai Haji Zainal Muhsin. Melalui pesantren ini, ia menyebarluaskan agama Islam, terutama faham Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Di samping itu, ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Maka sebutan Kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Kiai Haji Zainal Mustafa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik, patriotik, dan berpandangan jauh ke depan. Tahun 1933, ia masuk Jamiah Nadatul Ulama atau NU dan diangkat sebagai Wakil Rois Syuriah NU Cabang Tasikmalaya.
Namun, pada tahun 1944, ia mengirimkan surat pernyataan kepada pemimpin daerah dan pusat NU tentang pengunduran dirinya sebagai pengurus NU Tasikmalaya. Hal ini ia lakukan karena begitu mencintai organisasi ini karena ia tidak ingin NU terseret karena sikap politik dan perjuangannya terhadap Jepang. Dalam sikap politiknya, Zainal Mustafa merupakan sosok kiai muda yang berjiwa revolusioner. Ia menganut paham pendidikan yang sifatnya non-cooperation, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Secara terang-terangan, ia mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. Melalui khutbah-khutbahnya, ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda. Sikap ini pun tetap ia pertahankan ketika kekuasaan berpindah ke tangan Jepang. Sebagai konsekuensi atas sikapnya itulah, akibatnya pada tanggal 17 November 1941, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Ruqyat dari pesantren Cipasung, Haji Sirot, dan Hambali Safei ditangkap dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka ditahan di penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Baru bebas pada tanggal 10 Januari 1942. Namun, sebulan kemudian ditangkap lagi bersama Kiai Ruqyat atas tuduhan yang sama dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Pemerintah Jepang yang menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan ditandatanganinya kapitulasi Kalijati Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Masuknya Jepang ke Indonesia dengan serangkaian propaganda dan tipu daya. Melakukan pendekatan dengan pemuka agama untuk mengambil simpati masyarakat Islam. Kolonel Hori yang bertugas merangkul para pemuka agama tidak sungkan untuk hadir dalam berbagai acara keagamaan. Seperti kejadian seminggu setelah pendudukan Jepang di Jakarta. Di Masjid Kuitang, hadir tentara Jepang dengan seragam tentara sholat berjamaah. Selanjutnya, diikuti hadirnya Kolonel Hori bersama tentara Jepang yang beragama Islam yang bernama Muhammad Abdul Munaim Inada yang memberikan pidato berbahasa Jepang. Hal ini sukar untuk dipahami masyarakat pada waktu itu, namun membuat masyarakat merasa dekat dengan Jepang. Kurang lebih sekitar 3 minggu setelah kedudukannya Jepang di Jawa, Kolonel Hori secara khusus juga datang ke penjara Ciamis dengan tujuan membebaskan Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Ruqyat yang sebelumnya dipenjarakan oleh Belanda. Pembebasan Kiai Haji Zainal Mustafa dengan harapan ia dapat membantu Jepang. Namun, ia malah memperingatkan para pengikut dan santrinya bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Salah satu sebab dari sebab lainnya yang membuat Kiai Haji Zainal Mustafa menolak tiap tawaran yang dilakukan oleh Jepang kepadanya adalah terkait dengan keluarnya beberapa aturan yang dinilai bertentangan dengan keyakinan dan akidah kaum muslimin. Di antaranya adalah ketentuan tentang seikirei, yaitu memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan diri 90 derajat seperti ruku dalam sholat ke arah matahari terbit dan ibu kota Jepang, Tokyo. Alasan sangat prinsipil bahwa seikirei tidak sekedar bentuk penghormatan terhadap Kaisar Jepang, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan terhadap Kaisar Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari. Tindakan tersebut sama saja mengakui ada kekuatan dan kekuasaan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam suatu upacara di lapangan Singaparna, para peserta yang diundang termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa dipaksa untuk melakukan seikirei di bawah tondongan senjata Jepang. Namun, peserta upacara tidak kuasa menolak karena nyawa yang terancam. Namun, Kiai Haji Zainal Mustafa dengan tegas menolak dan tetap duduk dengan tenang. Akibatnya perbuatan tersebut menimbulkan ketegangan antara penguasa Jepang dengan Kiai Haji Zainal Mustafa serta para pengikutnya. Dalam setiap dakwahnya, Kiai Haji Zainal Mustafa selalu menekankan pentingnya berjuang melawan penjajah kafir Jepang yang lebih kejam dari Belanda dengan mendengungkan perang jihad. Kiai Haji Zainal Mustafa juga menggiatkan santrinya untuk melakukan latihan fisik
dengan melakukan latihan bela diri pencaksilat. Setiap hari, di pesantren Sukamana sibuk dengan latihan perang-perangan dan pengajian untuk mempertebal semangat berjuang. Alasan lain yang membuat sikap Kiai Haji Zainal Mustafa tidak berubah sedikit pun terhadap Jepang adalah terkait dengan kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang ekonomi dan pangan rakyat. Kawasan Singaparna dan sekitarnya sebelumnya cukup makmur karena penduduknya sanggup menanam dan menghasilkan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan. Namun, hanya dalam hitungan kurang dari 2 tahun, keadaannya berubah drastis. Badan yang mengurusi pangan rakyat yang dibentuk Jepang, yaitu Kumiai, telah bertindak seperti lembaga perampas persediaan pangan yang dimiliki rakyat. Akibatnya, dari tindakan semena-mena dimaksud, taraf hidup masyarakat menjadi turun drastis dan mereka berhadapan dengan ancaman kekurangan pangan dan kelaparan. Kesewenang-wenangan dimaksud mengakibatkan beberapa daerah lain di Pulau Jawa terjadi bencana kelaparan terburuk sepanjang sejarah. Dalam keadaan kondisi seperti ini, Kiai Haji Zainal Mustafa menyadarkan para santrinya dan petani bahwa tidak mungkin terjadi perampasan padi apabila Indonesia tidak dijajah. Hal ini sebagai upaya penyadaran masyarakat atas Jepang yang semula dengan upaya propaganda mampu mengambil hati rakyat. Dalam bidang sandang atau pakaian, tak kalah memprihatinkan. Ketika Belanda masih berkuasa, kebutuhan pakaian masih bisa diimpor. Tapi pada masa pemerintah Jepang, hal ini sudah tidak bisa dilakukan. Maka tak heran, pakaian yang terbuat dari karung goni menjadi barang yang mewah. Sikap Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap Jepang tidak berubah. Ia tetap konsisten memperteguh keyakinan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sikap tersebut ia tunjukkan bahkan setelah dilepaskannya beliau oleh Jepang dari penjara Ciamis. Sebelum dibebaskan, ia diajak bekerja sama oleh Jepang, namun ia menyatakan belum bisa memberikan kepastian akan tawaran tersebut. 4 hari kemudian, setelah pembebasan Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Zainal Mustafa menyampaikan ceramah kepada masyarakat yang menyambutnya dengan menyatakan bahwa penduduk harus tetap waspada dan jangan terperdaya oleh janji-janji muluk Jepang. Setelah kejadian itu, beberapa kali pejabat-pejabat Jepang datang dan menemui Kiai Haji Zainal Mustafa untuk bersedia bekerja sama dengan Jepang dan meminta dirinya untuk duduk sebagai anggota Sandensu, Departemen Propaganda untuk wilayah Tasikmalaya dan Priangan Timur. Sikapnya kukuh atas keyakinannya meski ditawari janji dan berbagai fasilitas. Karena kekukuhan sikapnya itu, maka Jepang secara diam-diam mengirimkan beberapa anggota polisi rahasia, Kenpete, untuk secara intensif melakukan pengawasan terhadap kegiatan di pesantren Sukamana secara umum dan secara khusus terhadap Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa tahu persis pihak Jepang melakukan pengawasan terhadapnya selama ini. Namun, seolah tidak peduli tentang hal itu, penolakan Seikire dan kritik-kritik pedasnya terhadap pemerintah Jepang terus dilakukan. Ia dan santrinya sudah pada keputusan untuk menghadapi kemungkinan paling buruk. Kiai Haji Zainal Mustafa tahu persis bahwa kekuatan yang dimiliki dan perjuangannya adalah bukan untuk meraih kemenangan, namun hanya ingin meneguhkan keadilan dan kebenaran. Upaya persiapan Kiai Haji Zainal Mustafa dan santrinya dilakukan mulai dari membentuk barisan santri dan penduduk yang siap membentengi lingkungan pesantren dari segala kemungkinan sampai latihan bela diri pencaksilat secara berkala. Secara diam-diam, santri Sukamana telah merencanakan untuk melakukan tindakan sabotase terhadap pemerintah Jepang. Sekelompok kecil santri yang terlatih akan dikirim ke kota Tasikmalaya untuk melakukan gerakan yang merugikan pemerintah Jepang. Misalnya, penculikan para pembesar Jepang, membebaskan tahanan politik, merusak dan menghancurkan sarana-sarana umum seperti kawat telepon dan sarana penting yang kemungkinan dapat dipergunakan oleh Jepang. Pada akhirnya, tersiar kabar Jepang sampai pada keputusan untuk melakukan tindakan keras terhadap Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya.
dengan dalih pembenaran bahwa aktivitas di lingkungan pesantren dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban. Semula, Jepang memilih cara untuk menghindari korban dari pihaknya dengan tidak melakukan serangan langsung ke pesantren Sukamana. Pada tanggal 23 Februari 1944, pihak Kempete mengirimkan utusan ke pesantren dengan menyampaikan peringatan kepada Kiai Haji Zainal Mustafa dan warga sekitarnya untuk menghentikan aktivitasnya. Namun hal tersebut tidak dihiraukan. Esok harinya, pada tanggal 24 Februari 1944, Jepang mengirimkan sepasukan polisi dengan diperkuat Kiai Bodan, barisan pembantu polisi yang anggota-anggotanya orang-orang Indonesia, ke Sukamana. Rombongan ini dipimpin Camat Singaparna, Cakra Wisalaka, disertai pejabat lokal seperti Lurah Cimerah, Sastra Maun, Juru Tulis Suhadi, dan Kepala Kampung Punduh Muhri. Untuk kedatangan kedua kali ini, Jepang ingin menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Situasinya berujung pada bentrokan fisik dan pihak pesantren melakukan penahanan semua anggota rombongan tersebut. Semua persenjataan yang sebelumnya dibawa dirampas oleh para santri. Di antaranya didapatkan 12 senapan, 3 pucuk pistol, dan 25 senjata tajam. Semalaman ditahan di lingkungan pesantren, hanya satu orang yang berkebangsaan Jepang, Sumada, dilepaskan agar melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada atasannya. Sedangkan kepada para rombongan lokal dinasehati agar mereka tidak mudah menjadi antek Jepang. Situasi bertambah genting. Tanggal 25 Februari 1944, pada saat pelaksanaan khutbah Jumat, deru kendaraan mulai terdengar dan Jepang nampaknya telah mengepung rapat lingkungan pesantren. Setelah sholat Jumat, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama beberapa santri menuju ke tempat 4 anggota Kempete yang menunggu di Gunung Bentang yang dekat dengan area pesawahan. Salah satu di antara mereka meminta untuk bisa berbicara di hadapan orang-orang yang hadir di masjid pesantren. Dan isi pidatonya sangat membuat kemarahan Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya kepada Titik Didih. Dengan pongah, pihak Jepang mengatakan jika ada satu orang Jepang yang terbunuh atau mati, maka hal itu harus ditebus dengan nyawa 1000 orang Indonesia. Kalimat itu kemudian ditimpali oleh Ajengan Najamuddin, mengatakan bahwa besok para santri akan menyerahkan diri kepada Jepang dengan membawa senjata yang dirampasnya. Namun, dengan syarat 4 anggota Kempete Jepang ditanam di bumi Sukamana sebagai gantinya. Terjadilah perkelahian yang kemudian 3 anggota Kempete tewas, sementara 1 orang dapat melarikan diri meski dalam keadaan luka-luka. Atas peristiwa tersebut, pihak Jepang menjadi marah besar. Menjelang asar, dikirimlah kekuatan sebanyak 6 kompi untuk melakukan perlawanan. Peperangan yang tidak seimbang itu diakhiri pada malam hari setelah Kiai Haji Zainal Mustafa dapat tertangkap, termasuk Ajengan Najamuddin, Ajengan Umar, Domon, Ahidayat, serta sebanyak 27 santri lainnya. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah, yaitu perlawanan terbuka santri pesantren Sukamana yang mengakibatkan gugurnya puluhan santri Sukamana. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang, meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang, meninggal di penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang, dan yang mengalami cacat, kehilangan mata atau ingatan sebanyak 10 orang, serta kerugian harta benda sebanyak Rp15.500.000. Taksiran tersebut adalah taksiran nilai uang pada tahun 1970. Selain itu, sekitar 700 sampai dengan 900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa sempat memberikan instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang, termasuk dalam kematian Opsir Jepang. Dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Akibatnya, sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri, dibawa ke Jakarta untuk diadili. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya.
Belakangan, Kepala RFL Belanda Ancol, Jakarta, memberikan kabar bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa telah dieksekusi pada tanggal 25 Oktober tahun 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Melalui penelusuran salah seorang santrinya, Kolonel Sarif Hidayat, pada tahun 1973, keberadaan makam itu ditemukan di daerah Ancol, Jakarta Utara, bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda pada tanggal 25 Agustus tahun 1973. Semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah, Tasikmalaya. Api Sukamanah memang dapat dipadamkan, namun percikannya sampai di Indramayu, sehingga pada tanggal 30 Juli tahun 1944 terjadi gerakan protes sosial yang dilakukan oleh ulama dan petani yang dipimpin oleh Haji Madrijas, Haji Kartiwa, Kiai Srengseng, Kiai Mukasan, dan Kiai Kusen yang diinspirasi peristiwa Sukamanah. Berdasarkan SK Presiden nomor 064/TK tahun 1972, tanggal 20 November tahun 1972, Kiai Haji Zainal Mustafa dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.